Baik, selamat pagi semua. Kita masuk materi yang kedua di kelas 12 ya. Materi kali ini adalah disiplin pegawai. Kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah menerapkan disiplin pegawai, melaksanakan disiplin pegawai. Kemudian materinya ada 8. Yang pertama, menjelaskan pengertian disiplin. Kedua, menguraikan kewajiban pegawai. Ketiga, mengemukakan larangan pegawai. Keempat, mengidentifikasi tingkat dan jenis hukuman disiplin. Kelima, menjelaskan penjatuhan hukuman disiplin. Keenam, melaksanakan identifikasi kasus pelanggaran disiplin pegawai. Ketujuh, melakukan identifikasi hukuman atas pelanggaran yang dilakukan pegawai. Kedelapan, membuat dokumen terkait kegiatan hukuman disiplin pegawai. Kita masuk ke materi yang pertama, pengertian disiplin pegawai. Pengertian disiplin pegawai, kita mulai dari asumsi dasar yang mengawali mengapa harus diterapkan disiplin pegawai di sebuah perusahaan, instansi, atau organisasi. Asumsi dasarnya adalah tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang luput dari kekhilafan dan kesalahan. Dengan asumsi dasar ini, maka manusia yang bekerja pada sebuah perusahaan harus dibuat sebuah peraturan tentang disiplin pegawai agar mereka bisa mengikuti aturan yang ada. Dengan asumsi dasar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang luput dari kekhilafan dan kesalahan. Atas asumsi dasar ini maka adalah disiplin pegawai di dalam perusahaan. Berikut adalah beberapa pengertian tentang disiplin pegawai dari beberapa ahli. Alfred Leitner dan I.S. Levin telah memberikan definisi. Disiplin merupakan suatu kekuatan yang selalu berkembang di tubuh para pekerja, yang membuat mereka dapat mematuhi keputusan dan peraturan yang telah ditetapkan. Nah, Alfred di sini menekankan bahwa ada sebuah kekuatan yang selalu berkembang. Kekuatan ini berkembang ya, bisa naik, bisa turun, mengikuti kondisi pekerja. Nah, karena kekuatan ini berkembang, disiplin bisa jadi dia sangat bagus, sangat tinggi, tapi bisa jadi juga dia akan turun. Nah, untuk mengantisipasi jika disiplinnya turun, maka dibuatlah sebuah peraturan jika di dalam perusahaan itu. Ya, di sini Alfred menekankan pada kekuatan yang selalu berkembang. Kemudian ahli lain, Syafri Mangkuprawira dan Aida Vitayala mendefinisikan disiplin kerja adalah sifat seseorang karyawan yang secara sadar mematuhi aturan dan peraturan organisasi tertentu. Kedisiplinan sangat mempengaruhi kinerja karyawan atau perusahaan. Nah, di sini Syafri menekankan pada sifat karyawan yang secara sadar mematuhi aturan. Ya, ketika disebut dia adalah seseorang yang disiplin dalam bekerja, maka dia itu mengarah pada sifat orang tersebut. Dan sifat ini adalah sifat yang secara sadar mematuhi aturan. Itulah yang disebut sebagai disiplin kerja. Ya, ini bisa dikaitkan juga dengan disiplin pegawai. Ini menurut Syafri Mangkuprawira dan Aida Vitayala. Kemudian ahli yang lain, Pitch dalam Sutrisno, disiplin mempunyai dua pengertian. Arti pertama, melibatkan belajar atau mencetak perilaku dengan menerapkan imbalan atau hukuman. Yang kedua, lebih sempit lagi, yaitu disiplin hanya bertalian dengan tindakan hukuman terhadap pelaku kesalahan. Jadi menurut Pitch, disiplin ada dua arti. Yang pertama, disiplin itu belajar untuk membentuk sebuah perilaku yang baru dengan menerapkan imbalan dan hukuman. Jadi ketika dia disiplin,
Ya, misalnya datang selalu tepat waktu, maka dia akan mendapatkan imbalan tertentu. Nah, ketika seseorang mendapatkan imbalan, maka dia akan menjadi lebih bersemangat. Nah, misalnya untuk yang sering terlambat, mungkin dia akan mendapatkan hukuman. Nah, ketika dia mendapatkan hukuman, dia akan merasa ada sesuatu yang kurang di situ, dia akan merasa sakit atau merasa ada yang kurang, maka dia akan berusaha untuk menghindari hukuman tersebut. Dia akan berusaha untuk berangkat lebih pagi lagi. Dan jika dia sudah terbiasa berangkat lebih pagi, disitulah proses belajar terjadi. Nah, setelah proses belajar dia terbiasa pagi. Nah, pada suatu saat nanti dia akan terbiasa. Dan itulah proses belajar mencetak perilaku yang baru. Ini pengertian pertama menurut Beach. Arti yang kedua lebih sempit, yaitu disiplin hanya berkaitan dengan tindakan hukuman terhadap pelaku kesalahan. Jadi jika Anda tidak masuk tanpa izin, mungkin akan mendapatkan teguran. Nah, itulah yang disebut sebagai disiplin. Ya, hanya berkaitan dengan hukumannya saja terhadap pelaku kesalahan. Nah, itu beberapa pengertian disiplin. Saya kira mudah dipahami ya, karena ini bahasa yang masih sederhana. Kemudian lanjut, yang kedua adalah kewajiban pegawai. Kewajiban pegawai menurut Undang-Undang Tenaga Kerja. Pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Ini kewajiban pegawai menurut Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi pegawai itu mempunyai fungsi, mempunyai kewajiban. Yang pertama itu menjalankan pekerjaannya. Sudah pasti ya, sebagai pekerja kita wajib untuk menjalankan tugas dari pimpinan kita. Yang kedua, menjaga ketertiban. Ya, dengan tertib maka kegiatan produksi dalam suatu perusahaan akan berjalan dengan lebih lancar. Kemudian sebagai pegawai kita juga wajib mengembangkan keterampilan dan tentu keahliannya. Ya, dengan keterampilan lebih bagus maka hasil produksi akan lebih bagus. Dan secara langsung maupun tidak langsung, sebagai pegawai yang mempunyai kewajiban juga untuk memajukan perusahaan. Nah, kalau menurut pengertian di sini bukan hanya untuk tenaga kerja, tapi untuk serikat buruh, maka di sini ada kewajiban-kewajiban seperti memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarga. Maksudnya ini adalah kewajiban untuk serikat buruh atau serikat pekerja. Ya, karena ini pengertiannya digabung. Ya, kalau yang pekerja berarti kita wajib untuk menjalankan pekerjaan, menjaga ketertiban, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta memajukan perusahaan. Ini kewajiban pegawai menurut Undang-Undang Tenaga Kerja. Lanjut, masih menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh dan pekerja, ya di sini ada pekerja berarti pegawai, wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Nah, jika ada sebuah perjanjian antara pengusaha dengan serikat pekerja maupun dengan pekerja, maka mereka wajib melaksanakan ketentuan. Seandainya kita sebagai pekerja, kemudian kita di awal menandatangani sebuah kontrak kerja, maka kita punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang ada di dalam kontrak kerja tersebut. Ya, kita sebagai karyawan baru misal masuk ke dalam sebuah perusahaan untuk bekerja, biasanya diterima sebagai tenaga kontrak terlebih dahulu. Nah, disitulah kita akan tanda tangan kontrak. Nah, sebelum tanda tangan kontrak sebaiknya dibaca kontraknya seperti apa hak pegawai, apa kewajiban pegawai. Disitulah nanti akan tertulis kewajiban pegawai. Itu yang buat adalah perusahaan di mana tempat kita bekerja.
Kemudian, pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja. Kalau ini kewajiban untuk pengusaha dan serikat pekerja ya, yang memberitahukan isi perjanjian kerja kepada seluruh pekerja atau buruh. Jadi pekerja atau buruh harus tahu isi perjanjian kerjanya. Kemudian, menurut Undang-Undang Tenaga Kerja masih, penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. Jadi di awal ketika ada sebuah perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jadi ketika ada perselisihan antara pengusaha dan pekerja, di awal akan dicari titik permasalahannya, kemudian didiskusikan bagaimana jalan keluarnya. Semua dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Ya, itu akan lebih baik di awal jika dilakukan seperti ini. Ya, kita mengedepankan musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya, sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Jadi di sini ada kewajiban pegawai ketika dia mau demo atau mau mogok ya, mogok kerja, maka dia wajib untuk memberitahukan secara tertulis pada pengusaha dan instansi yang berkaitan. Nah, ini kita berikan contoh kewajiban pegawai yang diambil dari peraturan perusahaan Nissan Indomobil. Ini hanya sebagai contoh. Sebenarnya bisa dilihat di sini. Contoh kewajiban pegawai ini untuk perusahaan swasta ya. Misalnya yang pertama, pegawai itu wajib memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai pekerjaan dan pengalaman kerja sebelumnya kepada perusahaan. Nah, sebagai pegawai ketika membuat sebuah CV atau ketika mereka interview, maka harus bercerita secara benar tentang pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Ini penting untuk perusahaan agar dia bisa menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan pengalaman kerjanya. Yang kedua, sebagai pegawai kita wajib melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai dengan bidang pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Ya, sudah cukup jelas ya, melaksanakan pekerjaan harus sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai bidang pekerjaan. Yang ketiga, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh atasan yang berhubungan dengan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Ini juga sudah cukup jelas. Yang keempat, bekerja secara baik dan meningkatkan kerjasama dengan atasan maupun sesama karyawan atau rekan kerja di lingkungan kerja. Nah, di sini kita mementingkan kerjasama, baik kerjasama dengan atasan, kerjasama dengan rekan kerja, atau kerjasama antar karyawan di lingkungan di mana kita bekerja. Yang kelima, sebagai pegawai kita wajib untuk menyimpan dan menjaga semua dokumen, informasi, atau keterangan yang dianggap sebagai rahasia perusahaan yang didapat oleh karena jabatannya maupun pergaulan di lingkungan perusahaan. Jadi ketika kita jadi karyawan di situ, jadi pegawai di sebuah perusahaan, maka kita wajib menjaga informasi-informasi rahasia yang ada di perusahaan tersebut. Yang keenam, menjaga kesopanan dan kesusilaan serta norma-norma pergaulan yang berlaku di dalam masyarakat. Ya, ini tentang pergaulan sosial ya. Kita wajib untuk sopan dan mematuhi kesusilaan serta norma-norma. Kemudian menjaga dan memelihara kebersihan dalam lingkungan kerja
masing-masing, termasuk kerapian dirinya. Kedelapan, menjaga dan berusaha mencegah kemungkinan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun lingkungannya. Ya, berarti kita berusaha mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja maupun menyebabkan kerusakan baik terhadap kita maupun terhadap lingkungannya. Misalnya, kita harus selalu merapikan kabel-kabel listrik yang mungkin ada di sekitar meja kita. Kita memakai pakaian yang memang sesuai dengan yang ada di kondisi di situ, ya, untuk menjaga, melindungi diri kita dan melindungi apapun yang ada di lingkungannya. Ya. Ke-9, menjaga keamanan dan memelihara barang-barang milik perusahaan yang dipercayakan kepadanya. Jadi di sini kita wajib memelihara dan menjaga aset-aset milik perusahaan. Ke-10, menghormati sesama karyawan. Ya, kita saling menghormati sesama karyawan, pimpinan, beserta keluarganya. Ke-11, melaporkan segera ke bagian HRD jika ada perubahan data pribadi seperti alamat rumah, status keluarga, status pendidikan, dan data pribadi lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ini adalah contoh kewajiban pegawai yang diterapkan dalam sebuah perusahaan. Kemudian kita masuk ke larangan pegawai. Ya, larangan secara sederhana diartikan sebagai perintah atau aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, ya, yang melarang suatu perbuatan. Ya, namanya larangan, berarti tidak boleh dilakukan. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Contoh larangan di ASN atau PNS. Contohnya menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tanpa izin, menjadi pegawai atau pekerja pada negara lain, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga asing lainnya. Kemudian memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa, atau meminjam barang-barang milik negara secara tidak sah. Ini dilarang, ya. Untuk lebih lengkap bisa dicek di tautan berikut ini. Ini adalah contoh larangan yang ada di pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Jadi di larangan itu ya memang kebijakan sebuah perusahaan untuk menentukan apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan mereka. Ini nanti akan berkaitan dengan budaya yang ada di perusahaan itu, berkaitan dengan bidang usaha yang ada di perusahaan tersebut. Dan memang dianggap perlu di perusahaan tersebut untuk membuat larangan-larangan tersebut. Jadi kita masuk ke jenis dan hukuman disiplin pegawai. Nah, di sini kita jelaskan dulu tentang hukuman disiplin pegawai yang ada di pegawai negeri sipil. Ya, hukuman disiplinnya itu dibagi menjadi 3. Hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Keringan dulu. Hukuman disiplin ringan yang pertama teguran lisan. Jadi ketika ada sesuatu yang pelanggaran disiplin bisa dilakukan teguran lisan. Yang kedua, teguran tertulis. Ya. Ketiga, pernyataan tidak puas secara tertulis dari pimpinan. Nah, jika pelanggaran disiplinnya masih ringan, maka ada 3 hukuman yang diberikan: teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas. Nah, ini baru sekedar teguran, baik lisan maupun tertulis maupun berbentuk pernyataan. Kemudian ketiga, pelanggarannya semakin dirasa meningkat, akan dikenakan hukuman disiplin sedang. Yang pertama, penundaan gaji berkala selama penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Jadi ketika dia melakukan sebuah
pelanggaran disiplin, bisa jadi tahun depan gajinya tidak akan naik, jadi gajinya sama dengan tahun ini. Yang berikutnya, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Ya, seandainya tahun depan kita akan naik pangkat sesuai peraturan ya, karena kita melanggar disiplin, bisa jadi kenaikan pangkat kita ditunda karena kita melakukan pelanggaran disiplin. Yang ketiga, mungkin ini pelanggarannya sudah semakin agak lumayan, maka akan ada penurunan setingkat lebih rendah ya selama 1 tahun. Jadi kita diturunkan tingkatnya lebih rendah selama 1 tahun. Tentu ini nanti akan berkaitan juga dengan gaji-gaji dan tunjangan yang akan kita terima karena kita tingkatnya turun. Dan yang ketiga, hukuman disiplin berat. Ini jika pelanggarannya itu semakin berat, maka hukumannya pun semakin berat. Yang pertama, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Jadi diturunkan pangkatnya lebih rendah selama 3 tahun. Tentu 3 tahun itu waktu yang cukup lumayan lama ya, kita pangkatnya diturunkan. Nah, ketika pangkat diturunkan, maka akan berkaitan dengan banyak hal seperti tunjangan, gaji, fasilitas, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, hukuman disiplin berat, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Ya, bisa jadi dipindahkan kita. Misalnya kantornya tadi di Jakarta, kemudian kita dipindahkan ke Kepulauan Seribu, masih Jakarta juga ya, atau tadinya di Jakarta kita dipindahkan ke Surabaya ya. Selain dipindahkan, ada juga penurunan jabatan di sini. Udah pindah kota, jabatannya turun juga. Yang ketiga, pembebasan dari jabatan. Jadi dia dibebaskan dari jabatannya, dia tidak menjabat jabatan tertentu di dalam perusahaan itu, di dalam PNS ini. Dan yang keempat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. Ya, jadi diberhentikan oleh negara, tapi dengan hormat. Ya, kalau di perusahaan swasta namanya di PHK, tapi ini di PHK dengan hormat. Yang terakhir, yang kelima, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Jadi diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS karena mungkin pelanggaran disiplinnya sudah sangat berat. Nah, kita lihat contoh jenis dan hukuman disiplin dari perusahaan swasta. Nah, ini adalah contoh pelanggaran tata tertib dalam sebuah perusahaan swasta, hanya sebagai contoh ya. Misalnya, pertama, pelanggaran disiplin yang digunakan surat peringatan pertama atau SP1 antara lain. Ya, jika melanggar ini maka akan mendapatkan SP1. Yang pertama, terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya 3 kali berturut-turut atau 5 kali tidak berturut-turut dalam sebulan. Jadi ketika 3 hari kita berturut-turut datang terlambat maka akan terkena SP1, atau 5 kali dalam 1 bulan kita terlambat maka akan terkena SP1. Berikutnya, mangkir, tidak hadir misalnya 2 hari dalam sebulan. Sebulan tidak hadir tanpa keterangan ya, maka dia bisa terkena SP1. Yang ketiga, menyuruh atau meminta orang lain untuk mencatatkan waktu hadirnya atau mencatatkan waktu hadir orang lain. Ya, kita misalnya meminta bantuan teman kita untuk mencatatkan kalau kita hari itu hadir, padahal kita tidak hadir. Itu bisa kena SP1. Di bawah masih banyak ya. Nanti setiap perusahaan akan punya
kebijakan masing-masing. Nah, sampai dengan O. Misalnya yang terakhir di O adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial atau sopan santun. Ya, jika tidak sopan di dalam perusahaan, kita juga bisa kena SP1. Kemudian pelanggar-pelanggaran yang dikenakan surat peringatan kedua atau SP2 antara lain. Misalnya, terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya 5 kali berturut-turut atau 10 kali tidak berturut-turut dalam sebulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika terlambat 5 kali berturut-turut, maka bisa terkena SP2, atau 10 kali dalam 1 bulan bisa terkena SP2. Kemudian contoh yang lain, tidak bersedia bekerja sama dengan teman sekerja atau dengan atasan, dia juga bisa kena SP2. Bekerja tidak sesuai dengan standar atau prosedur operasional, ya bisa terkena SP2. Kemudian contoh pelanggaran-pelanggaran yang dikenakan SP3 antara lain. Misalnya, terlambat masuk kerja 10 kali berturut-turut atau 15 kali tidak berturut-turut, dia bisa terkena SP3. Mangkir 4 kali berturut-turut, dia SP3, atau 7 kali dalam 1 bulan. Kemudian membawa keluar atau menyalahgunakan barang-barang milik perusahaan, dia juga bisa terkena SP. Menolak untuk mentaati perintah atau penugasan yang layak dari atasan. Nah, menolak perintah atasan bisa terkena SP3. Tidak cakap melakukan pekerjaan sehingga tidak mencapai standar prestasi kerja, ini juga bisa terkena SP3. Nah, ini hanya contoh. Nanti setiap perusahaan akan mempunyai peraturan sendiri, peraturan masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan kondisi perusahaan. Baik, saya kira materi pembelajaran hari ini cukup. Kita akan lanjut di minggu depan dengan materi yang masih sama tentang disiplin pegawai. Namun sebelumnya akan saya berikan tugas untuk dikerjakan. Tugasnya adalah ya seperti berikut ini. Bayangkan kalian itu memiliki sebuah perusahaan kecil, ya, dengan karyawan yang jumlahnya masih sedikit. Bidang usahanya bebas, terserah kalian. Terus kalian buatkanlah sebuah peraturan tentang kewajiban dan larangan bagi karyawan di perusahaan Anda. Kemudian buat juga jenis dan hukuman disiplin untuk karyawan di perusahaan Anda. Jadi buatlah sebuah kewajiban dan larangan bagi karyawan-karyawan Anda. Kemudian buatlah juga hukuman disiplin untuk karyawan di perusahaan Anda. Ya, saya kira cukup untuk video ini. Diskusi, pertanyaan, dan lain sebagainya kita lanjutkan di Classroom. Terima kasih, selamat pagi.